Biarkan aku beritahu, aku hanya ingin mengganti. Pengantin dengan Mian-Mian? Karena keluarga Wang di sini untuk mencari pembunuh. Maka kamulah kambing hitam yang sempurna. Untuk memotong masalah sejak awal. Luar biasa. Kita akan menjadi kaya. Ganti pengantin. Pengawal. Dua bajingan. Jika ada kehidupan setelah mati, aku akan membuatmu Aku benar-benar melakukan perjalanan waktu ke malam pernikahanku. Berkat Tuhan. Liu Haoran, Jiang Mian-Mian. Kali ini aku akan membuatmu membayar atas kejahatanmu. Darah dibalas darah. Waktunya hampir habis. Kecelakaan mobil sudah terjadi. Sekarang, satu-satunya harapanku adalah menemukan kepala keluarga Wang yang meninggal karena serangan jantung setelah mendengar kabar buruk itu. Halo, aku Wang Zhaoting. Aku menemukannya. Apa katamu, Ting Ting mengalami kecelakaan mobil? Ini... Pak. Ini obat jantung cepat jongkok. Kau baik-baik saja? Nona! Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kau bisa minta apapun yang kau mau. Sebut saja. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa aku, Wang Zhaoting, lakukan. Kau yang punya aset triliunan. Satu gerakanmu bisa mengguncang seluruh pasar saham, kau Taipan Wang. Jadi, mobil, rumah, uang, perhiasan. Kau bisa minta apapun yang kau mau. Aku menyelamatkanmu bukan karena imbalan. Sebenarnya, besok adalah hari pernikahanku. Tapi, tunanganku mengendarai mobilku dan mengajak sahabatku jalan-jalan. Aku datang ke sini untuk menenangkan pikiran. Mungkin ini semua kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan? Karena ini kehendak Tuhan, kita harus mengikuti arus. Nona, bajingan itu tidak pantas untukmu. Besok di pernikahan, kau bisa ganti pengantin pria. Ganti pengantin pria di pernikahan? Kemarilah. Ambil ini. Ini pusaka keluarga Wang. Besok di pernikahan, aku akan menyuruh ketiga putraku untuk melamarmu dengan khidmat. Siapapun yang kau suka, dialah pengantin priamu yang baru. 3 putra. Pulang dan bersiaplah. Besok kau akan menjadi menantu perempuan bangsawan keluarga Wang. Di dunia ini tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Nah, karena kau mendukungku, maka aku akan mengubah pesta pernikahan besok menjadi acara pengakuan untuk 2 anjing itu. Ganti pengantin pria di depan umum. Para tamu terhormat, selamat datang di pernikahan Tuan Liu Haoran dan Nona Sheng Yuning. Sekarang mari gunakan tepuk tangan paling meriah untuk menyambut pengantin cantik masuk ke venue. Kambing hitam yang sempurna akhirnya muncul. Liu Haoran, aku akan mengirimmu langsung ke neraka. Pengantin perempuan sangat cantik dan pengantin laki-laki sangat tampan. Saya yakin kisah cinta mereka berdua pasti sangat mengharukan. Bisakah Anda membagikannya kepada kami? Oke? Biarkan saya mulai. Semua yang hadir hari ini adalah keluarga dan teman dari Liu Haoran. Dan semua orang harus tahu bahwa Liu Haoran dan saya sudah bersama selama 7 tahun penuh. 7 tahun cinta jarak jauh, pasti sangat sulit. Ya, sangat sulit.
Dalam 7 tahun ini, saya bekerja sangat keras. Saya bekerja 3 pekerjaan sehari untuk membiayai kuliahnya. Saya menjual rumah peninggalan orang tua saya untuk mendanai bisnisnya. Di saat yang paling sulit, saya mendonorkan 400 cc darah hanya untuk membelikannya semangkuk sup iga babi. Cukup, Sheng Yuning. Kenapa kamu berlagak sebagai korban di pernikahan? Benar, anakku adalah pengantin priamu hari ini. Beraninya kau membeberkan kekurangannya di depan umum? Apa kau masih ingin menikah? Pengantin priaku, Liu Haoran. Aku bertanya padamu, apakah kau pantas menikah denganku? Menjadi pengantin priaku? Sheng Yuning, apa maksudmu? Kau bilang aku tidak pantas menikahimu? Ya, kau tidak pantas. Karena tanganmu ternoda darah. Aku tidak bisa menikahi pembunuh sepertimu di depan semua tamu ini. Apa? Pembunuh? Pengantin pria adalah pembunuh? Pembunuh? Jangan bicara omong kosong. Apa yang terjadi di sini? Akulah yang menjebak Sheng Yuning dalam tabrak lari, tapi dia yang mengatakannya duluan. Mungkinkah dia sudah tahu kebenarannya? Sheng Yuning, jangan bercanda terlalu jauh. Ini pernikahanmu dengan anakku. Aku tidak bercanda. Hari ini bukan pernikahanku dengan Haoran. Ini adalah upacara pengakuan yang aku siapkan khusus untuknya. Ini, apa yang terjadi di sini? Bagaimana tuh pernikahan bisa berubah menjadi upacara pengakuan? Kejahatan apa yang dilakukan pengantin pria? Sheng Yuning, kamu gila. Anakku tidak keberatan bahwa kamu adalah pembawa sial yang tak punya ibu. Tapi kamu memfitnah anakku dengan tuduhan pembunuhan. Siapa yang dia bunuh? Di mana dia membunuhnya? Jika kamu tidak menjelaskan ini dengan jelas hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Baik, aku akan menjelaskan semuanya hari ini. Aku akan merobek topeng palsunya dengan tanganku sendiri. Liu Haoran, aku bertanya padamu, di mana kamu jam 11.30 tadi malam? Apa yang kamu lakukan? Aku tadi... Sudah larut, tentu saja aku tidur. Tidak, tadi malam. Kamu menabrak dan membunuh seorang wanita di Jalan Binhe ketiga. Seorang wanita. Liu Haoran, kamu tabrak lari. Kamu pantas mati. Anakku, kamu tidak apa-apa? Cukup! Sheng Yuning, awalnya aku ingin demi persahabatan kita selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan mukumu. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu menyalahkan korban. Maka jangan salahkan aku. Aku akan mengungkap sifat aslimu. Tadi malam, pelaku sebenarnya dari tabrak lari itu adalah dia, Sheng Yuning. Dia adalah pembunuh yang pantas mati. Ada apa ini? Bagaimana pembunuh bisa menjadi pengantin? Siapa pelaku sebenarnya tabrak lari itu? Lihat ini. Ini adalah bukti kuat tabrak larinya kemarin. Gaun pengantin yang dikenakan oleh pembunuh dan yang di tubuh Yuning persis sama. Gaun pengantinnya benar-benar sama. Ya mungkinkah itu pengantin wanita benar-benar pembunuh yang tabrak lari? Sheng Yuning, sebenarnya untuk pernikahan hari ini, aku sudah menyiapkan 3 kejutan untukmu. Foto pembunuh adalah yang pertama. Bagaimana? Apakah itu kejutan yang cukup besar? Bagaimana jika yang aku kenakan berbeda dari punya pembunuh? Akankah berubah dari kejutan besar menjadi kejutan yang mengagetkan? Mustahil. Gaun pengantin pembunuh adalah yang kamu pakai. Kamu adalah pembunuhnya. Kalau begitu buka matamu dan lihatlah dengan saksama. Gaun pengantin yang ada padaku. Lihatlah. Ya Tuhan, gaun pengantinnya benar-benar bersinar. Cantik sekali. Ini adalah gaun pengantin paling memukau yang pernah kulihat. Gaun pengantin ini disebut menerobos kepompong. Aku menjahitnya dengan tanganku sendiri. Ini satu-satunya di seluruh dunia. Awalnya simbol cintaku selama 7 tahun. Tidak disangka, tunanganku membuat tiruan dan menusukku dari belakang. Tidak, bagaimana mungkin? Gaun pembunuh, kenapa berbeda dengan milikmu? Karena aku bukan pembunuh, dan aku tidak akan pernah menikahi pembunuh sebenarnya. Hari ini, aku, Yuning, ingin memutuskan pertunangan ini. Aku akan mengganti pengantin priaku secara terbuka. Pembunuh sebenarnya apa? Ganti pengantin pria apa? Sheng Yuning, apa yang kamu bicarakan? Bu, jangan dengarkan omong kosongnya. Gaun bersinar apa? Menurutku, itu hanya trik untuk membantunya lolos dari hukuman. Lagi pula, hari ini aku akan mengganti pengantin wanita. Biarkan aku memberitahumu, pengantin wanitaku yang sebenarnya 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Anakku, pengantin wanita sebenarnya siapa? Siapa dia? Aku.
Aku, Jiang Mian. Akulah pengantin wanita sebenarnya hari ini. Sayang, kamu di sini. Apa benar-benar berubah? Sheng Yuning, kau lihat itu. Kami adalah keluarga bahagia. Aku menasihatimu untuk mengaku dan menerima hukumanmu. Pergi ke neraka. Sheng Yuning, kita kan dulu saudari. Jika kau akui kejahatanmu sekarang, kami masih bisa membiarkanmu mati dengan hormat. Jika kau rusak pernikahanku dengan Haoran, percaya atau tidak, aku akan membuatmu memakai gaun pengantin itu ke krematorium. Pertama, aku bilang aku bukan pembunuhnya. Kedua, kalian tidak akan pernah bahagia. Karena identitas baruku, aku akan membuat kalian berlutut dan membuat kalian membayar harga yang mengerikan atas pengkhianatan kalian. Apa? Identitas baru? Bagaimana? Kenapa aku tidak boleh punya identitas baru? Berhenti pura-pura Yuning. Satu-satunya identitasmu sekarang adalah pembunuh. Sheng Yuning, jika kau berlutut dan minta maaf sekarang, demi masa lalu, aku bisa mengizinkanmu dimakamkan dengan layak. Jika tidak, Beraninya kau mengingatkan masa lalu padaku, perusak rumah tangga. Beraninya kau membentakku. Sheng Yuning, kenapa kau pukul Mian lagi? Kau gila? Haoran, sakit sekali. Sheng Yuning, aku perintahkan kau berlutut dan bersujud pada Mian. Anakku! Atau apa? Dasar tidak tahu terima kasih pengkhianat. Kau hidup dariku selama 7 tahun penuh. Bahkan pernikahan ini dibayar olehku. Apa hakmu membentakku? Sheng Yuning, beraninya kau pukul anakku. Tepat. Aku pukul dia. Terus dia makan makananku tapi berani menyalahkanku. Seharusnya aku pukul dia sampai babak belur. Sheng Yuning, kau gila. Apa kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Apa? Kau membunuh seseorang kemarin dan sekarang kau mau membunuh di depan umum? Ayo, pukul aku, pukul sampai mati. Sheng Yuning, kau sudah gila? Kenapa tidak berani? Baik, aku berani. Anakku! Haoran, Liu Haoran, kamu bilang akan menyiapkan 3 kejutan untukku. Aku akan memberimu 3 hadiah besar sebagai balasannya. Hadiah pertama adalah membongkar kamu dan Jiang Mian. Bagaimana kalian bersekongkol? Kamu membunuh putri sulung keluarga Wang. Apa? Putri Taipan Wang? Dia benar-benar seorang wanita muda kaya raya. Liu Haoran habis. Dia membunuh Putri Taipan Wang. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Benar, memang Nona Wang yang meninggal. Tapi kaulah pembunuhnya. Biarkan aku memberitahumu, selain gaun pengantin, aku punya bukti yang lebih eksplosif. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini plat nomor dari kecelakaan tabrak larimu. Ini bukti kuat. Plat nomor ini penuh dengan darah Nona Wang. Aku kenal plat nomor ini. Itu milik Sheng Yuning. Ya ampun, pencuri teriak maling, itu Sheng Yuning. Jadi bagaimana kalau plat nomor ini milikku? Jadi bagaimana? Biarkan aku memberitahumu. Kamu tidak tahu bahwa keluarga Wang sudah dalam perjalanan ke sini. Dan yang datang adalah kakak keempat yang paling menyayangi adiknya. Tunggu saja, dia akan membunuhmu dan menguliti hidup-hidup. Menurutku, kaulah yang pantas dikuliti hidup-hidup. Apa maksudmu? Maksudku trik kecilmu sama sekali tidak berguna bagiku. Buktiku akan menjeratmu si pembunuh dan seluruh keluargamu akan ikut dikubur bersamamu. Bagaimana dia bisa punya bukti? Mustahil, waktunya terlalu singkat. Kecuali dia sudah tahu sebelumnya, atau dialah yang akan celaka. Jangan coba-coba menggertakku di sini. Kalau kamu berani, tunjukkan buktinya. Benar, kalau kamu mampu, tunjukkan pada semua orang di sini. Mari lihat bukti siapa yang lebih kuat. Keluarkan, ayo keluarkan. Tunjukkan saja buktinya. Betul. Baik, Liu Haoran. Karena kamu begitu ingin mati, akan aku kabulkan permintaanmu. Siapa pembunuh yang membunuh adikku? Keluarlah, aku ingin mencabik-cabikmu. Master Four, akhirnya kau muncul. Master Four, pembunuh yang membunuh adikmu. Aku sudah menemukannya untukmu. Dia mantan tunanganku, Sheng Yuning. Mantan tunangan? Ya, dia.
Tadi malam dia mengemudikan mobilnya dan membunuh adikmu. Begitu aku tahu, aku segera mengadakan upacara pengakuan ini. Aku ingin mengeksposnya di depan umum untuk membalaskan dendam adikmu. Ya, Sheng Yuning adalah pembunuhnya. Master Four, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Yuning tidak hanya menabrak lalu kabur. Dia baru saja mencoba membungkamnya untuk selamanya. Lihat, kepala Haoran dibelah olehnya. Dasar wanita jahat. Kamu membunuh adikku. Beraninya kau masih menjadi pengantin hari ini? Pernahkah kau berpikir tentang bagaimana membayar nyawa adikku? Bayar nyawa itu wajar. Tapi itu bukan aku. Sheng Yuning, mobil dan plat nomormu buktinya sudah jelas. Apa yang kau perdebatkan? Mobil itu memang milikku, tapi aku bukan yang mengemudikannya. Apa maksudmu? Kamu bukan yang mengemudikan mobil. Kau membuat alasan. Singkatnya, seseorang mencuri mobilku tadi malam dan membunuh Nona Wang. Orang itu adalah Liu Haoran. Sheng Yuning, jangan fitnah aku. Apa maksudmu aku mencuri mobilmu? Semalam jam 3 pagi, aku masih di hotel membahas persiapan pernikahan. Iya. Haoran selalu setia padamu. Bagaimana kau bisa memfitnahnya seperti ini? Kau benar-benar gila. Pasti setelah 7 tahun terobsesi, akhirnya kau dapatkan yang kau mau dan merayakannya dengan pergi dan membunuh seseorang dengan mobilmu. Liu Haoran, Nona Wang tewas jam 11.30 semalam. Alibimu jam 3 pagi sama sekali tidak berarti. Lagi pula, kau mencuri mobilku. Kau tahu itu lebih baik dari siapapun. Dashcamku rusak yang membuatnya lebih mudah bagimu untuk selingkuh dariku dengan wanita lain. Dia selingkuh dari tunangannya malam sebelum pernikahan. Pria ini benar-benar brengsek. Dia membunuh seseorang saat selingkuh. Nona Wang mati begitu tidak adil. Benar, Liu Haoran, dia bukan hanya pembunuh tabrak lari, tapi juga brengsek tak tahu malu. Tuan Empat, aku berani berspekulasi bahwa saat Nona Wang mengalami kecelakaan, dia selingkuh dariku dengan wanita lain. Tangannya tidak ada di setir, tapi di pinggang wanita lain. Tadi malam di mobil, Haoran berkata, pinggangku jauh lebih lembut daripada pinggangmu. Liu Haoran, sekarang apa lagi yang ingin kau katakan? Apa kau benar-benar gila? Kau hanya bicara omong kosong. Spekulasi macam apa itu? Jika spekulasi cukup untuk memecahkan kejahatan, maka aku juga bisa berspekulasi bahwa tadi malam kau bermain-main dengan sembarang pria. Jika hanya spekulasi yang diperlukan, lalu mengapa kita masih perlu polisi? Kita bisa saja mengarang cerita. Liu Haoran, apa yang sudah terjadi. Apakah yang kukatakan benar atau tidak? Kau tahu betul. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku Liu Haoran, tidak bersalah. Hatiku bersih. Tapi kau, bagaimana kau menjelaskan gaun pengantin di foto itu? Dan bagaimana dengan plat nomor yang berlumuran darah itu? Tuan Empat, kau jangan tertipu oleh jalang ini. Buktinya sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras dia berbohong, dia tidak bisa mengubah fakta bahwa dia melakukan pembunuhan dan sekarang mencoba menjebak orang yang tidak bersalah. Jalang, beraninya kau mempermainkanku. Jalang, jika kau tidak bisa memberikan bukti yang kuat, jangan salahkan aku jika aku kejam. Sheng Yuning, akui kejahatanmu sekarang. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari terakhirmu di dunia. Liu Haoran, kau seharusnya mengatakan itu pada dirimu sendiri. Kita akan lihat siapa yang mati hari ini. Kita akan segera tahu. Liu Haoran, ini adalah foto yang diambil oleh kamera pengawas malam itu. Jika bukan kamu yang mengemudikan mobil, bagaimana kamu menjelaskan foto ini? Bajingan, kamu lebih baik memberi penjelasan yang baik, atau aku akan membuatmu membayar kematian adikku dengan nyawamu sendiri. Tuan Empat, tolong dengarkan aku. Meskipun foto ini membuktikan bahwa aku memang mengendarai mobilnya, itu tidak membuktikan bahwa akulah yang membunuh adikmu. Liu Haoran, kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu keluar di tengah malam? Jelaskan dirimu. Aku lapar malam itu, jadi aku pergi mencari makanan. Kamu bilang kamu pergi mencari makanan. Kalau begitu, katakan restoran mana yang kamu datangi. Apa yang kamu pesan, dan berapa biayanya? Jelaskan. Aku pergi ke tempat biasa, restoran lokal yang selalu aku kunjungi. Aku pesan ayam pedas dan babi goreng 2 kali. Liu Haoran, setidaknya kamu harus berpikir dulu sebelum berbohong. Restoran lokal itu sudah dalam renovasi selama 3 hari. Tidak buka malam sebelum kecelakaan. Kamu berbohong besar.
Kamu benar, memang restoran itu sedang renovasi dan tidak buka malam itu. Tapi aku makan di tenda pinggir jalan di samping restoran itu. Ada masalah dengan itu? Sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai tertangkap basah. Jarak dari perumahan ke restoran kurang dari 2 km. Tapi dashboard menunjukkan kamu mengemudi 12 km. 10 km ekstra itu. Kemana kamu pergi? Jawab aku. Kau tidak bisa menjelaskannya. Kalau begitu aku akan menjelaskannya untukmu. Kau pergi ke Jalan Binhe tadi malam. Jarak dari sana ke lokasi kecelakaan Nonawang tepat 6 km. 12 km pulang pergi. Waktunya cocok sempurna dan jarak tempuhnya tepat. Bukti ini tidak terbantahkan. Setelah semua ini, bajingan ini benar-benar pembunuhnya. Dia membunuh seseorang dan lalu mencoba menjebak tunangannya. Pria seperti ini pantas dicabik-cabik. Bajingan, apa lagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Tuan 4, harap tenang. Entah itu angka di dashboard atau waktu keberangkatan Haoran, semua bisa dijelaskan sebagai kebetulan. Itu tidak membuktikan apapun. Hentikan omong kosongmu. Tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Ya, semuanya terjadi bersamaan. Probabilitasnya lebih rendah dari memenangkan lotre. Tuan 4, ini memang sangat mencurigakan. Tapi jika kau membunuh orang yang salah dan membiarkan pembunuh sebenarnya bebas, maka saudara perempuanmu akan mati sia-sia. Kalau begitu kau sebaiknya jelaskan semuanya padaku dengan jelas. Apa kebenaran di balik semua ini? Apa yang terjadi sudah terjadi. Aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Meskipun semua orang di sini mungkin menertawakanku, itu membuktikan bahwa Haoran dan aku tidak berada di tempat kejadian perkara. Kau punya bukti? Kalau begitu tunjukkan pada kami. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah bukti bahwa membuktikan kita tidak ada di sana. Catatan hotel. Ya, Haoran memang mengemudi mobil kemarin, tapi dia hanya mengemudinya untuk menjumpaiku. Haoran dan aku di hotel sepanjang malam. Kami tidak pergi kemanapun. Tunggu sebentar, apa aku dengar dengan benar? Pengaritin pria akan menikah besok, tapi malam sebelumnya dia di hotel dengan wanita lain. Banyak orang rendahan, tapi tidak ada yang sekeji dia. Aku tahu kalian akan menertawakanku, tapi aku harus mengatakan ini Haoran dan aku benar-benar saling mencintai. Jika bukan karena dia, Haoran dan aku akan bersama secara terbuka. Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi seperti ini, menjadi bahan tertawaan semua orang? Ya, kami menginap di hotel tadi malam. Tidak percaya padaku? Keluarkan ponsel kalian dan cek sendiri. Apakah jarak dari komplek ke hotel itu 12 km? Ya, tepat 12 km. Itu dia, itulah buktinya. Pantas saja Liu Haoran ragu-ragu, takut mengaku dia pergi ke hotel. Aku tidak akan menilai perbuatannya, tapi ini pasti membuktikan dia tidak menabrak siapapun. Sheng Yuning, kamu pembunuh. Sekarang kebenaran terungkap. Apalagi yang ingin kamu katakan? Liu Haoran, kamu akhirnya mengakui kamu telah berselingkuh selama ini. Selingkuh? Kamu salah. Sejak awal aku tidak pernah ingin menikahimu. Pernikahan hari ini hanya untuk mengungkap kamu, pembunuh kejam ini. Siapa dirimu sebenarnya? Sheng Yuning masih mau menyangkal atau bahkan memfitnah Haoran dan aku. Dasar pelacur kecil, aku akan membunuh. Tuan 4, kamu lagi apa? Dasar jalang kecil, aku akan membalaskan adikku. Tuan 4, aku bersumpah aku tidak memukul Nonawang. Bohong, kamu pikir aku bodoh? Adikku terbunuh oleh mobil itu. Dan satu-satunya orang yang bisa mengendarai mobil itu adalah kamu dan Liu Haoran. Kalau bukan dia, maka pasti kamu. Tuan 4 benar sekali. Untuk jalang seperti dia, kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Bagaimana kalau eksekusi dia di tempat, biar arwah Nonawang tenang? Betul, perempuan ini lebih buruk dari binatang. Dia tidak pantas hidup semenit lagi. Jalang, pergi ke neraka. Berani-beraninya kau mendorong Tuan Wang. Tuan 4, jika engkau tidak membunuh jalang kecil ini, kau akan menjadi bahan tertawaan. Jalang, berani-beraninya kau mendorongku. Aku akan mencabik-cabikmu sekarang juga. Apa kamu tahu bahwa kamu sedang mencari kematian? Apa kamu tahu aku ini kakak iparmu? Perempuan ini gila ya. Dia benar-benar bilang dia kakak ipar Tuan keempat. Omong kosong yang keterlaluan. Dia habis hari ini. Sheng Yuning, apa kau sudah gila total? Berani-beraninya kau berpura-pura menjadi kakak ipar Tuan keempat. Kau bersalah. Ini urusan pribadi keluarga Wang. Kau anjing rendahan, tidak berhak ikut campur. Sheng Yuning, apa kau gila? Jang Mian-Mian, kau perusak rumah tangga. Perempuan tidak tahu malu. Ini belum selesai. Pecun, kalau kau tidak memberi aku penjelasan yang masuk akal, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Tunggu sebentar, apa kau tahu ini apa? Sheng Yuning, apa kau gila? Kau hanya mengacungkan batu pecah.
Jangan bilang begitu, batu ini adalah harta karun. Perempuan bodoh ini, harta apa yang mungkin dia miliki? Mungkin itu sampah yang dia ambil dari tempat pembuangan sampah. Wang Shengkai, seseorang baru saja menyebut liontin giok ini sampah. Aku rasa kau tahu persis apa yang harus dilakukan tentang itu. Diam! Tuan keempat, kau... Berani-beraninya kau menghina liontin giok pusaka keluarga Wang. Aku tidak langsung membunuhmu karena aku bermurah hati. Pusaka keluarga Wang? Benar, ini memang pusaka keluarga Wang. Saya beruntung pernah melihatnya sekali. Pusaka keluarga Wang. Bagaimana bisa sampai di tangan Yuning? Ya, ini harta pribadi Taipan Wang. Bagaimana bisa ada di tangannya? Kenapa? Bagaimana mungkin? Dia pasti mencurinya. Sheng Yuning, berani sekali kamu? Kamu berani mencuri dari Taipan Wang? Tuan keempat, kamu harus menghukum pelacur ini dengan keras. Dia tidak hanya membunuh adikmu, tapi sekarang dia bahkan berani mencuri liontin giok ayahmu. Tuan keempat, dia mencuri pusaka keluarga. Ini kejahatan yang pantas dihukum mati. Dasar pelacur kecil, apalagi yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Apa? Kamu pikir aku mencuri liontin giok ini? Kamu benar-benar mengira aku bisa mencuri sesuatu dari Taipan Wang? Tentu kamu tidak punya nyali, tapi... Sebaiknya kamu beri aku penjelasan yang layak hari ini. Kenapa pusaka keluarga Wangku liontin giok pusaka ada di tanganmu? Jika tidak, aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan di sini dan sekarang. Sheng Yuning, bertelut sekarang juga. Akui bahwa kamu mencuri liontin giok. Jika tidak, kamu akan mati hari ini tanpa dikubur dengan layak. Diam. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi, kamu masih berani mengancamku. Dasar pelacur keras kepala. Aku akan minta Tuan keempat untuk mengulitimu hidup-hidup. Liontin giok ini diberikan kepadaku oleh Taipan Wang sendiri. Dia tidak hanya memberi liontin giok ini kepadaku, dia juga meminta putranya untuk menikahiku. Apa? Liu Haoran, apa kau benar-benar ingin melawan seluruh keluarga Wang? Apa? Ini diberikan oleh Taipan Wang padamu? Sheng Yuning, omong kosong apa yang kau ucapkan? Apa kau percaya pada kebohongan yang kau katakan? Ya, apa kau benar-benar berpikir Tuan muda keluarga Wang akan menikahimu? Lihatlah dirimu di cermin. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Bahkan jika aku menceraikanmu, kau begitu putus asa hingga kau membuat kebohongan seperti itu. Setidaknya buatlah kebohongan yang terdengar masuk akal. Tuan muda, dengarkan betapa keterlaluannya kebohongan perempuan murahan ini. Orang seperti dia harus segera dihukum. Sheng Yuning, kau baru saja mengatakan liontin giok ini diberikan padamu oleh ayahku. Kapan dan di mana? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang ini? Kemarin, saat ayahmu mendengar kecelakaan Ting Ting, dia terkena serangan jantung mendadak. Aku menyelamatkan nyawanya. Sebagai ucapan terima kasih, dia memberiku liontin giok ini. Omong kosong. Ayahku selalu sehat bugar. Bagaimana mungkin dia terkena serangan jantung? Yuning, kebohonganmu sudah terbongkar total sekarang. Aku akan membunuhmu. Aku akan membalaskan dendam adikku. Wang Shengkai, sebelum kita menyelidiki masalah ini, bagaimana kau bisa mengangkat tangan melawan keluargamu sendiri? Diam. Dasar perempuan murahan. Kau mencuri liontin giok ayahku dan kau membunuh adikku. Bahkan sekarang kau berbohong untuk memfitnah orang tak bersalah. Pergi ke neraka. Tuan muda, bunuh dia cepat. Balaskan dendam adikmu. Tuan muda, perempuan murahan ini sama sekali tidak mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak boleh mengampuninya. Tuan muda, aku tidak pernah mengira kau sebodoh ini. Saudara-saudaramu akan segera tiba. Apa yang kukatakan benar atau tidak, tanya saja pada mereka. Jika kau membunuhku sekarang, kau akan menyesal. Apa yang baru engkau katakan? Saudara-saudaraku datang. Benar, mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Mereka akan tiba sebentar lagi. Baiklah, aku akan menunggu lebih lama lagi. Aku akan menunggu sampai saudara-saudaraku datang. Lalu aku akan membunuhmu. Tuan Empat, kamu tidak boleh tertipu oleh pelacur ini. Bahkan jika dia benar-benar menyelamatkan ayahmu, lalu kenapa? Itu tidak bisa mengubah fakta bahwa dia membunuh adik perempuanmu. Benar, ini dua hal yang sama sekali terpisah. Satu hal adalah satu hal. Bahkan jika dia memiliki liontin giok itu, dia membunuh Nona Wang. Dia harus membayarnya dengan nyawanya. Ya, Tuan Empat dia membunuh adikmu. Buktinya kuat, dia harus mati hari ini. Dasar pelacur, jika kamu tidak bisa memberikan bukti yang kuat. Bahkan jika saudara-saudaraku datang ke sini, aku tetap akan membunuhmu. Kamu mau bukti? Kebetulan aku punya. Aku punya video pengawasan di ponselku. Video pengawasan apa? Liu Haoran, kamu tidak menyangka ini kan? Ada kamera pengawasan di rumahku. Apa yang aku lakukan pada saat kejadian? Video pengawasan menunjukkan semuanya dengan jelas. Kamu berbohong. Tidak ada kamera pengawasan di rumahmu. Maaf, sebelumnya tidak ada. Tapi kebetulan ada yang dipasang tadi malam.
Lihat, ini. Ini benar-benar rekaman pengawasan. Sekarang buktinya kuat. Semuanya, silakan lihat ini. Ini adalah pengawasan langsung dari rumahku. Aku hanya perlu memutar waktu. Apa yang aku lakukan pada saat kejahatan. Video pengawasan akan membuktikan semuanya. Tidak. Apa? Liu Haoran, apakah kamu takut pada kebenaran? Hari ini aku akan membersihkan namaku. Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Apa yang terjadi di sini? Kenapa videonya tiba-tiba hilang? Pak Jeng Mustajidi. Ada apa? Kenapa HP-ku baru saja diformat? Sheng Yuning, apakah kamu mempermainkan semua orang di sini? HP-ku baik-baik saja sedetik yang lalu, tiba-tiba mati begitu saja. Siapa yang akan percaya? Aku pikir dia sedang mempermainkan kita. Dia bahkan tidak ada di rumah tadi malam. Tidak, aku jelas. Aku tahu, Liu Haoran, kau yang melakukan ini. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang baru saja kamu lakukan. Kebohonganmu telah terbongkar, jangan menyalahkanku. Lelucon yang menyedihkan, kamu membawa HP-mu. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Haoran. Karena kamu bilang kamu khawatir padaku sebelumnya. Kamu memasang perangkat lunak kendali jarak jauh di HP-ku yang bisa mengendalikan HP-ku dari jarak jauh sepanjang hari. Omong kosong, di mana buktinya? Liu Haoran, kamu mungkin lupa tentang ini. Perangkat lunak ini menyimpan catatan semua operasi. Aku bisa menampilkannya sekarang di depan semua orang. Semua orang akan tahu kamulah yang mengendalikan HP-ku dari jarak... Yuning, sekarang jam berapa? Kamu masih mencoba mengalihkan topik. Tuan keempat, tidakkah kamu lihat apa yang terjadi di sini? Pelacur ini, Sheng Yuning, sengaja menunda sesuatu yang tak terhindarkan. Ya, Tuan keempat, kamu tidak boleh tertipu oleh kebohongannya. Pertama, dia bilang HP-nya rusak dan sekarang dia bicara soal perangkat lunak. Dia jelas hanya mencoba mengalihkan topik. Diam! Sheng Yuning, aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak bisa memberikan bukti yang kuat saat itu, bahkan jika kamu memiliki pusaka Liontin Giok keluarga Wang, aku tetap akan membunuhmu. 3. Wang Shengkai, tenang. Tuan keempat, jangan ragu. Pelacur kecil ini adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh adikmu. Nona Wang meninggal dengan kematian yang tragis. Jika kamu tidak membunuhnya, Nona Wang tidak akan pernah tenang. Bunuh pelacur ini, bunuh dia. Yuning, kamu tidak pernah menduga ini. Wang Shengkai menderita mania yang parah. Bahkan dewa pun tidak akan mampu menyelamatkanmu sekarang. Mungkinkah kali ini aku masih tidak bisa lolos dari takdir dibunuh secara tidak adil? Tuan Empat, ada apa denganmu? Kamu tidak bisa memberi ampun kepada pembunuh ini. Diam kalian semua. Kalian semua pembunuh? Kamu membunuh saudariku. Ada apa? Astaga, itu mania takut. Begitu penyakit ini menyerang, dia akan menjadi benar-benar gila. Keluar dari sini. Jangan sampai terluka secara tidak sengaja. Aku ingin membunuhmu. Aku akan membalas dendam untuk saudariku. Aku ingin membunuhmu. Mungkinkah dia sudah gila? Pasien dengan mania akut ketika kondisi mereka parah, selain menyerang orang di sekitar, mereka juga akan melukai diri sendiri. Sial sekali. Kenapa orang bodoh ini harus menjadi gila saat ini? Rencana kita hampir berhasil. Apakah dia akan mati? Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia mungkin akan mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Naik ke sana itu bunuh diri. Tidak ada yang seberani itu. Aku akan membunuhmu Wang Shengkai, tenang. dari sini. Saya ingin membalaskan dendam adik saya. Wang Shengkai, tolong tenang. Bajingan. Saya ingin... Aku akan membalaskan dendamnya. Empat, bangun. Empat, bangun. Siapa orang ini? Dia jago sekali. Kamu tidak tahu siapa dia? Dia anak ketiga dari keluarga Wang, juara sanda nasional, Wang Shengze.
Apa yang dia lakukan di sini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Ini kesempatan kita. Mas 3, hentikan wanita ini. Dia mencoba membunuh Mas 4. Pisau ini bukan milikku. Diam, buktinya ada di sini. Apalagi yang bisa kamu katakan? Jika Mas 3 tidak tiba tepat waktu, Mas 4 pasti sudah mati sekarang. Itu tidak benar. Diam. Sekarang buktinya sudah jelas. Tertangkap dengan bukti. Masih membuat alasan? Aku... Berhenti, Xiang Yuning, wanita kejam. Pertama kamu menabrak Wang Tingting dengan mobilmu, lalu kamu mencoba menusuk Master Force sampai mati. Sekarang atau nanti, kamu bahkan mencoba melukai Master 3. Diam. Kau dengar aku? Master 3 menyuruhmu diam. Aku bilang diam. Master 3, kau... Keempat, belajar banyak sekali ilmu bela diri dari saya sejak kecil. Bagaimana mungkin seorang wanita menusuknya dengan pisau di depan umum? Apa yang terjadi di sini? Master 3, jangan sampai tertipu oleh wanita jalang ini. Dia memanfaatkan kekacauan Master 4 dan mencoba menusuknya. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya, kami semua melihatnya. Jika Anda tidak percaya kami, tanyakan pada semua orang di sini. Itu tidak benar. Master 3, mereka berbohong. Kami peringatkan kau, diam sekarang juga atau kubunuh kau. Peringatanmu tidak berguna bagiku. Itu Master 4 yang mengalami gangguan jiwa dan tiba-tiba mencoba bunuh diri. Berkat Nona Yuning, dia berlari ke depan dan mengambil pisau itu. Ya, jika bukan karena Nona Yuning, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ya, Tidak, Master 3, kau jangan dengar mereka. Mereka bersekongkol dengan Xiang Yuning. Diam, kau pikir aku idiot? Dengan banyak orang yang menonton. Apakah mereka semua bersekongkol? Haruskah aku percaya padamu atau mereka? Shengkai, Shengzi. Shengkai, ada apa denganmu? Aku sangat berterima kasih kepada Nona Yuning karena telah menyelamatkan hidupku. Sama-sama. Kamu harus pergi dan segera merawat lukamu. Kamu kehilangan banyak darah tadi. Nona Yuning, terima kasih telah menyelamatkan kakak keempatku. Atas nama keluarga Wang, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Sebutkan hadiah apapun yang kamu mau. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi keinginanmu. Tidak perlu hadiah. Kembalikan saja nama baikku. Nama baik? Nama baik apa? Tuan 3, biarkan aku menjelaskan apa yang terjadi. Xiang Yuning, tadi malam, dia mengendarai mobilnya dan membunuh saudara perempuanmu. Dia hanya berdalih di sini. Dia menolak mengakui kejahatannya. Aku bilang, aku tidak membunuh Wang Tingting. Jika kamu tidak bersalah, maka katakan padaku, dalam situasi berbahaya seperti itu, beraninya kamu maju menyerang? Tepat sekali. Aku pikir kamu hanya ingin menggunakan kejadian ini untuk mengambil hati keluarga Wang dan menutupi fakta bahwa kamu membunuh Wang Tingting. Itu tidak benar. Diam. Xiang Yuning, aku ingin kamu menjelaskan ini. Jika kamu tidak membunuh Wang Tingting, lalu pada saat berbahaya tadi, kenapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Tuan 4? Aku hanya tidak ingin Tuan 4 mati sia-sia. Xiang Yuning, kamu memang luar biasa. Dalam situasi tadi, semua orang terlalu takut untuk bergerak. Hanya kamu yang berani menyelamatkan Tuan 4. Apalagi yang itu kalau bukan rasa bersalah? Itu karena Nona Yuning adalah orang yang berprinsip. Sheng Hong, Sheng Yang, kenapa kamu di sini? Kamu bodoh sekali. Kalau kami tidak datang, kamu pasti sudah menyebabkan bencana besar. Kamu tahu bahwa Nona Xiang Yuning menyelamatkan nyawa ayah? Apa? Nona Yuning, saya minta maaf. Maaf karena membuatmu menderita ketidakadilan ini. Kedua perban luka Nona Yuning segera. Nona Yuning, biarkan aku lihat. Kalian berdua berhenti di situ. Tuan 4, apalagi yang kamu mau? Karena yang memukul adikku tadi malam bukan Nona Yuning, maka kamu harus menjelaskan padaku apa yang terjadi pada adikku. Aku hanya punya satu adik. Bahkan jika sekarang aku memotongmu berkeping-keping, tidak bisa meredakan kebencianku. Tangkap mereka. Tunggu sebentar, Wang Tingting tidak dibunuh oleh kami. Xiang Yuning yang membunuhnya. Omong kosong, sudah terjadi ya sudah. Kamu masih berdalih. Tolong dengarkan aku. Bahkan jika Xiang Yuning benar-benar penyelamat keluarga Wangmu, itu tidak berarti dia tidak ada hubungannya dengan kematian Wang Tingting. Benar, sejak awal dia tidak punya alibi. Hanya ada satu kebenaran. Satu-satunya pembunuh Wang Tingting adalah dia, Xiang Yuning. Kamu memfitnahku. Aku tidak berada di tempat kejadian. Aku di Taman Binhe saat itu. Xiang Yuning, kamu benar-benar memilih tempat yang sempurna. Setahu saya, sistem pengawasan di Taman Binhe itu sedang dalam perawatan. Tempat lain dengan kamera pengawas rusak. Kata-katamu berhadapan dengan kata-kata kami. Siapa yang bisa membuktikan?
Aku bisa membuktikannya. Ayah, kenapa kau di sini? Kata dokter, kau belum pulih sepenuhnya. Seharusnya kau tidak bergerak. Diam. Jika aku tidak datang dengan kepala kerasmu, kau sudah menyebabkan bencana yang tak termaafkan. Nona Mishi, kita bertemu lagi. Saya menyapa kepala keluarga Wang. Tidak perlu. Kita sudah keluarga. Jangan khawatir. Sekarang aku di sini. Tak ada yang berani menyentuhmu. Anak ketiga kedua pembunuh yang membunuh kakakmu. Tangkap mereka. Tunggu sebentar, Tuan Wang. Meskipun Sheng Yuning telah menolongmu, tapi pembunuh Wang Tingting bukan kami. Itu Sheng Yuning. Kau bicara omong kosong. Bahkan sekarang kau masih berdalih. Percaya atau tidak, aku akan menebasmu sekarang. Tunggu. Kau terus mengatakan Nona Yuning menabrak Tingting sampai mati. Tapi apa kau punya bukti? Karena sampai sekarang, dia tidak bisa memberikan bukti alibinya. Baiklah, dengarkan aku semuanya. Tadi malam Nona Yuning menyelamatkan nyawaku di taman itu. Bukankah itu alibi untuknya? Jadi begitulah kejadiannya. Pantas saja Nona Yuning memiliki liontin giok keluarga Wang. Kalian berdua bajingan. Kami hampir tertipu oleh kebohongan kalian. Tepat sekali. Liu Haoran, Jiang Mian, sekarang ayahku akan bersaksi secara langsung. Apalagi yang kalian berdua mau katakan untuk membela diri. Itu hanya berarti Wang Tingting tidak ditabrak olehnya. Itu tidak berarti kami juga menabraknya. Benar, kami juga punya bukti alibi kami. Kami di hotel tadi malam. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa cek catatannya. Sungguh. Bawa dia ke sini. Itu dia. Katakan yang sebenarnya pada semua orang. Maafkan saya. Tadi malam, saya menerima uang dari Nona Jiang. Jadi saya membuat rekaman palsu untuk mereka. Seperti yang saya katakan. Kalian berdua bajingan. Apalagi yang mau kalian katakan? Liu Haoran, Jiang Mian, jadi kalian berdua yang berteriak maling. Hajar mereka sampai mati. Hajar mereka sampai mati. Saya tidak membunuh siapapun. Saya tidak bersalah. Masih mau menyangkal? Katakan bagaimana kau membunuh adikku. Jika kau tidak jujur, aku akan menghancurkan tulangmu. Semuanya butuh bukti. Saya akui bahwa rekaman itu palsu, tapi itu tidak membuktikan bahwa kami adalah pembunuhnya. Omong kosong, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Terserah kau, aku tetap bilang, aku tidak membunuh siapapun. Jika aku mengaku sekarang, aku pasti mati. Sangkal saja sampai akhir keluarga Wang memiliki semua kekuasaan di dunia ini. Jika kau ingin membunuhku, aku tidak punya pilihan. Tapi jika masalah ini bocor ke publik, seluruh dunia akan menertawakan keluarga Wang. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Masih belum mau mengaku? Baik, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu sekarang. Shengze, mundur. Ayah! Mundur. Keluarga Wang selalu lurus dan terhormat. Karena kau tidak menerima bukti hotel, maka aku terpaksa memanggil orang lain ke sini. Biarkan dia bicara denganmu. Bawa dia ke sini. Masuk! Ayah, siapa dia? Katakan yang sebenarnya pada semua orang. Saya mengerti, dia wanita di foto itu. Itu dia. Mereka memberi saya uang dan menyuruh saya memakai gaun pengantin dan berpose di tempat kejadian. Maafkan saya benar-benar tidak tahu yang meninggal adalah Nona Wang. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bawa dia pergi! Liu Haoran, Jiang Mian, kalian membunuh putri saya, dan kemudian kalian mencoba menutupi kebenaran dan memfitnah orang yang tidak bersalah. Sekarang, apalagi yang bisa kalian katakan untuk membela diri? Tidak, itu tidak benar. Kami tidak melakukannya. Buktinya sudah sangat jelas. Kalian masih mau mengelak? Kami tidak mengelak. Kami bahkan tidak kenal wanita itu. Pasti kalian yang memfitnah kami. Dia hanya aktor yang sengaja kalian sewa. Benar, keluarga Wang kalian punya banyak uang dan kekuasaan. Mudah bagi kalian untuk mencari aktor untuk memfitnah kami. Pokoknya Wang Tingting bukan kami yang tabrak. Kalian... Ayah, jangan buang waktu lagi dengan para bajingan ini. Biarkan saya mematahkan tulang mereka satu persatu. Ada apa ini? Siapa yang memanggil polisi? Saya yang memanggil polisi. Seseorang mencoba membunuh saya. Seseorang mencoba membunuhmu? Siapa? Mereka ingin membunuh saya. Keluarga Wang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kalian berdua keparat. Berani-beraninya kamu bilang begitu. Kamu jelas membunuh adikku. Dan sekarang kamu berani memutarbalikkan keadaan? Kamu cari mati? Tunggu dulu, Kapten. Sebagai aparat penegak hukum, apa kalian bisa diam saja melihat mereka menggunakan kekerasan terhadap kami? Tepat, hanya karena mereka keluarga Wang yang kaya, mereka bisa berbuat semau mereka? Mereka bisa menindas kami rakyat biasa seperti ini? Kau, bajingan. Sheng Kai,
Mundur, keluarga Wangku selalu taat pada hukum dan jujur serta terhormat. Karena seseorang sudah memanggil polisi, tolong tegakkan hukum dengan adil. Kamu mengaku keluarga Wang ingin membunuhmu. Apa buktimu? Tanya saja mereka. Mereka baru saja mengatakan mereka akan menghancurkan tulang kami menjadi debu. Tuan Wang, apakah Anda mengatakan itu? Anakku memang mengatakan itu, tapi itu karena mereka menabrak putriku dengan mobil mereka. Apa? Nona Wang terbunuh? Berani-beraninya kamu. Kamu melakukan pembunuhan dan sekarang kamu berani memfitnah orang lain? Ayo, tangkap mereka. Tunggu Kapten, semuanya butuh bukti. Mereka menuduhku membunuh Wang Tingting, tapi sejauh ini mereka tidak punya bukti kuat. Benar, semua orang tahu keluarga Wang berkuasa. Mereka hanya punya kata-kata kosong untuk mengatakan kami menabraknya. Tuan Wang, apakah Anda punya bukti lain? Saat ini belum. Kalau begitu, menurut hukum kami tidak bisa membuktikan merekalah yang menabraknya. Siapa bilang tidak ada bukti? Siapa bilang tidak ada bukti? Sheng Yuning, jangan kira kamu sudah lepas, jadi bisa ngomong sembarangan. Dengar ya, kalau hari ini kamu tidak bisa memberikan bukti, kamu mati. Liu Haoran, jangan kira mengelak ini akan membuatmu lolos. Dengar, di setir mobilku, ada sidik jari kamu. Mustahil, aku tidak menyentuh mobil itu kemarin. Mana mungkin ada sidik jariku? Tenang, aku tidak bilang itu milikmu. Itu milik Jiang Mian Mian. Di setirku, sidik jari Jiang Mian Mian jelas ada. Kamu bohong, kemarin Haoran yang menyetir. Aku sama sekali tidak menyentuh setir. Dari mana datangnya sidik jari? Tanya saja pada Liu Haoran. Kemarin saat kamu menabrak orang, kamu membersihkan semua tempat lain, tapi lupa sidik jari di setir. Kamu lupa itu. Setelah kita menabrak orang tadi malam, Mian Mian dan aku membersihkan mobil sampai bersih. Mana mungkin? Liu Haoran, akhirnya kau mengaku menabrak orang. Dasar sialan, kamu berani membohongiku. Aku bunuh kamu. Tangkap dia. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh siapapun. Jiang Mian Mian masih mau keras kepala, membunuh itu hukumannya mati. Pikirkan baik-baik. Tidak, aku tidak mau hukuman mati. Aku tidak membunuh siapapun. Dia yang menyetir mobil kemarin. Liu Haoran, kamu yang menyetir. Jadi kamu pelaku utamanya. Ini semua salah wanita bodoh ini. Kalau dia tidak merayuku di mobil dan mengalihkan perhatianku saat menyetir, masa aku bisa membunuh orang? Jadi begitu rupanya, Jiang Mian Mian. Sepertinya kamu juga ikut bertanggung jawab. Liu Haoran, bajingan. Kamu akan menikah keesokan harinya, tapi kamu tidak tahu malu datang padaku. Dan sekarang kamu menyalahkanku atas segalanya. Apa kamu masih manusia? Omong kosong. Kalau kamu tidak meneleponku, masa aku bisa datang padamu? Kamu yang tidak tahu malu. Bagaimana dengan kamu? Baik, kalian berdua, berhenti bertengkar. Apa yang terjadi tadi malam? Siapa yang mengaku pertama bisa dianggap menunjukkan penyesalan atas kejahatannya. Pengadilan akan mempertimbangkannya. Aku bicara dulu. Liu Haoran menyarankan memalsukan tempat kejadian perkara. Dia ingin menjebakmu. Dasar tidak tahu malu, dia bahkan mencari seseorang untuk memalsukan alibinya. Berantakan sekali. Ini contoh klasik saling menjatuhkan. Kapten, kedua orang ini membunuh putriku. Saya harap Anda menangani kasus ini dengan adil dan memberikan vonis yang adil. Jangan khawatir, Tuan Wang. Setiap kata yang mereka ucapkan akan dijadikan bukti. Saya pasti akan memberikan kepada publik jawaban yang memuaskan. Bawa mereka pergi. Tidak, Ini semua salahmu, Liu Haoran. dasar jalang. Ini semua salahmu, Liu Haoran. Kedua bajingan ini mendapat balasan setimpal. Nona Yuning, terima kasih banyak. Kalau tidak, siapa tahu berapa lama lagi mereka akan terus mengelak. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Panggil dia kakak ipar. Nona, saya, Wang Zhaoting, selalu menepati janji. Saya punya 4 putra, kecuali Sheng Kai, yang masih kecil. Kamu bisa pilih salah satu dari 3 yang lain untuk menjadi suamimu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Berlutut dan lamar dia sekarang. Nona Yuning, Maukah kau menikah denganku? Tidak. Cepat bangun. Pak Wang hanya bercanda. Kau tidak perlu menganggapnya serius. Nona, kau boleh anggap itu bercanda. Tapi aku, Wang Zhaoting, tidak pernah bercanda tentang janjiku. Apa kau pikir ketiga putraku tidak cukup baik untukmu? Bukan itu maksudku. Maksudku pernikahan juga perlu perasaan. Perasaan bisa dipupuk seiring waktu. Jangan malu. Pilih saja satu. Pak Wang, maaf. Aku benar-benar tidak bisa. Terima kasih sudah membersihkan namaku. Kalau tidak ada urusan lain, aku pamit. kakak ipar. Nona muda. Kenapa dia lari? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Kalian bertiga dengar, Yuning bukan hanya penyelamatku, tapi juga gadis langka dan luar biasa. Kalian bertiga harus merebut hatinya. Tapi aku selalu yang dikejar sebelumnya. Aku tidak punya pengalaman mengejar orang. Aku juga tidak. Aku belum pernah pacaran sebelumnya. Ayah, kalau ayah suruh aku lakukan hal lain, akan kulakukan tanpa ragu. Tapi aku benar-benar tidak pandai mengejar cewek. Gimana kalau begini? Kau minta Nona Yuning sebutkan harganya. Asal dia mau menikah denganku, akan kuberikan semua kekayaanku. Bajingan, kau anggap Nona Yuning itu apa? Biar ku katakan hari ini, aku sudah memutuskan menantu perempuan ini. Kalian bertiga, kalau tidak bisa merebut hatinya, jangan pernah datang menemuiku lagi. Ayah, Saudara-saudara, aku tidak punya pengalaman sama sekali dalam hal ini. Terserah kalian, aku keluar duluan. Sheng Hong, aku juga mundur. Sheng Yang sekarang, semua ada padamu. Jira, Sheng Hong. Aku serius dengan perkataanku. Aku, Wang Shengyang, tidak akan pernah mengejar wanita manapun. 3 saudaraku. Tidak peduli seberapa keras mereka bersikap sekarang, semakin malu mereka nantinya. dalam 3 menit aku ingin semua informasi tentang Nona Sheng Yuning. Tuan Liu, siapkan 1 set hadiah terbaik di dunia. Aku akan melamarnya. Segera, cari tahu alamat Nona Yuning. Cepat, aku harus sampai sebelum kedua kakak laki-lakiku. Hati-hati, kamu hampir menabrak seseorang, tahu tidak? Kakak ipar, naik mobil. Wang Shengkai, kenapa kamu? Terima kasih untuk mengantarku pulang. Tapi bagaimana kamu tahu aku akan kembali ke desa hari ini? Di dunia kecil Hai Cheng ini, selama 3 saudaraku ingin tahu sesuatu, tidak ada yang tidak bisa mereka ketahui. Kenapa mereka ingin tahu tentang aku? Jelas mereka ingin mengejarmu. Ayah memberi kami perintah tegas, kamu harus menjadi menantu keluarga Wang. Di Hai Cheng, jangan khawatir. Selama itu berhubungan denganmu, semuanya akan lancar. Tidak. Aku hanya ingin hidup tenang dan mengurus urusanku sendiri. Kakak ipar, bukan kamu yang memutuskan. Hari ini aku diperintah oleh ayah untuk mengantarmu kembali ke desa. Dan aku juga tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun nenekmu. Jadi, aku khusus mempersiapkan sesuatu untuknya. Hanya tanda hormat kecilku. Kakak ipar, jangan khawatir. Ini hanya beberapa suplemen nutrisi biasa. Mereka sama sekali tidak mahal. Aku tidak menyangka kamu begitu perhatian meskipun kamu masih muda. Kalau begitu, aku terima dulu. Aku akan mentraktirmu makan nanti. Oke, aku akan menunggumu. Nenek, apakah kamu suka gaun ini? Ya, aku suka. Bagus sekali. Selamat ulang tahun. Masuklah. Oke. Nenek, hampir semua orang sudah di sini sekarang. Bisa kita mulai jamuannya. Kalau begitu, mari mulai. Kenapa Yuning belum datang? Aku tidak tahu. Tunggu beberapa menit lagi. Yuning juga belum datang. Dia baru saja menelepon dan berkata dia akan segera ke sini. Kenapa kita harus menunggunya? Berani sekali dia kembali. Telepon dia dan suruh dia pergi. Keluarga Sheng kita tidak bisa kehilangan muka karena dia. Huaping, Yuning adalah adikmu. Bagaimana dia bisa mempermalukan keluarga? Diam. Apa kau tidak tahu apa yang dilakukan putrimu di luar? Baru kemarin lusa, putrimu tertangkap selingkuh dengan pria lain oleh tunangannya. Lalu tunangannya, di depan semua orang memutuskan pertunangan dengannya. Itu tidak mungkin, putriku Yuning. Selama ini gadis yang baik, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku tidak mengada-ada. Setiap kata adalah kebenaran. Kemarin lusa, tunangannya tahu tentang kekasih rahasianya, dan kemudian dia mengubah pesta pernikahan mereka menjadi pesta perpisahan. Dia kehilangan muka. Kau tidak boleh bicara sembarangan. Jika Yuning benar-benar punya pernikahan, bagaimana mungkin kami tidak tahu? Siapa yang memberitahumu kebohongan ini? Jika kau tidak percaya, lihat saja ini. Ini benar-benar Sheng Yuning. Kenapa dia tidak mengundang kita ke pernikahannya? Di pernikahan dimarahi di depan umum oleh pengantin prianya sendiri. Memalukan. Tidak. Yuning bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman.
Tidak ada kesalahpahaman. Putrimu telah melakukan hal yang memalukan dan dicampakkan di depan umum. Dia benar-benar aib bagi keluarga Sheng kita. Saat Sheng Yuning pulang, suruh dia berlutut di aula leluhur. Bu, ayah, aku pulang. Ada apa? Dasar jalang, beraninya kamu kembali ke sini. Berlutut sekarang juga. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Ada apa dengan kalian semua? Sheng Yuning, kamu masih berpura-pura tidak tahu. Jangan kira semua orang tidak tahu tentang apa yang kamu lakukan di luar. Kamu telah membawa aib untuk seluruh keluarga kita. Kamu adalah aib bagi keluarga Sheng. Bagaimana bisa kita memiliki anak perempuan seperti ini? Sungguh memalukan nama keluarga kita. Kamu benar-benar memalukan. Beraninya kamu menunjukkan muka di sini? Kalau aku jadi kamu, aku sudah mati di luar sana sejak lama. Kalian semua gila? Apa yang sudah aku lakukan sehingga begini? Diam, kamu telah melakukan hal memalukan di luar dan sekarang berani membantah, berlutut. Nenek, aib apa yang sudah aku bawa ke keluarga? Apa ada kesalahpahaman di sini? Beraninya kamu membantahku. Huaping, ambilkan hukum keluarga. Pukul gadis tak tahu malu ini. Tunggu sebentar, Bu. Biarkan Yuning menceritakan yang sebenarnya dulu. Bagaimana kalau memang itu kesalahpahaman? Yuning, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu bersembunyi dari kami beberapa hari lalu dan mengadakan pesta pernikahan dengan seseorang? Ya, hal seperti itu memang terjadi beberapa hari lalu. Namun, perselingkuhanmu terbongkar di depan umum dan dia meninggalkanmu di depan semua orang. Itu sebabnya kamu tidak berani memberitahu siapapun tentang itu. Changgui, Yusen, kalian semua dengar itu? Dia sendiri mengakuinya. Kalian bisa menjalankan hukuman sekarang. Berikan mereka cambuk. Dasar gadis tidak tahu terima kasih. Aku tidak pernah berpikir kamu benar-benar akan melakukan hal yang sangat memalukan. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Tunggu sebentar. Yuning, kamu selalu menjadi anak yang sangat baik. Kamu melakukan hal seperti itu. Pasti ada alasannya. Kamu harus segera menjelaskannya pada semua orang. Ibu, ayah, nenek, kalian benar-benar salah paham padaku. 2 hari yang lalu, aku benar-benar menghadiri pernikahan sebagai pengantin wanita. Mari kita luruskan, aku mengakhirinya dengannya. Kamu yang mengakhiri? Pacarku berselingkuh dengan sahabatku, dan mereka bahkan membunuh seseorang dan menjebakku. Tapi aku membersihkan namaku saat itu juga. Jadi begitulah yang terjadi. Aku tahu, Yuning kita bukan orang seperti itu. Tunggu sebentar, ada yang salah di sini. Apa masalahnya? Sheng Yuning, kalau aku ingat dengan benar pacarmu adalah Haoran, presiden sebuah perusahaan, benarkah? Iya. Benar, dia seorang CEO yang terhormat. Bagaimana mungkin dia bisa dikendalikan oleh gadis desa sepertimu? Menurutku kamu jelas berbohong. Sheng Huaping, kamu sudah membenciku sejak kita masih kecil dan kamu selalu menargetkanku di mana-mana. Baiklah, tapi hari ini adalah pesta ulang tahun. Nenek, kamu membuat-buat kebohongan di sini untuk menjebakku. Menurutku ini sangat tidak pantas. Jangan mencoba mengalihkan topik di sini. Hati nurani yang bersih tidak takut pada tuduhan. Kami tidak ada di sana. Kamu satu-satunya yang hadir pada saat itu. Sheng Yuning, sebaiknya kamu memberitahu kami yang sebenarnya. Atau jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Nenek, aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Diam, anak durhaka. Kau telah melakukan hal memalukan di luar dan sekarang kau berani membantah. Berlutut! Bu, biarkan Yuning bicara dulu. Aku percaya padanya. Diam! Yuning jadi begini karena kau tidak mendidiknya dengan benar. Kau juga akan dihukum. Kau dengar aku? Cepat berlutut dan minta maaf pada nenek. Cukup, nenek. Sejak kecil kau selalu percaya pada semua yang dikatakan Huaping. Tapi kau tak pernah percaya padaku. Bukankah itu karena ayahku bukan ayah kandungku? Sheng Yuning, kau lancang. Apa kau sudah punya sayap dan lupa tempatmu? Berani-beraninya kau memberontak padaku? Apa yang kukatakan tidak benar. Hanya karena ayahku bukan ayah kandungku. Maka sejak kecil, kau selalu tidak suka semua yang kulakukan. Kau hanya pilih kasih padanya. Omong kosong. Sheng Yuning, nenek selalu adil dan tidak memihak. Itu karena kau melakukan hal kotor dan kau tidak mau dihukum karenanya. Selalu adil? Baik, aku akan mengatakannya sekali lagi. Bukan dia yang meninggalkanku, tapi aku yang meninggalkannya. Setiap kata yang kuucapkan adalah kebenaran. Kau masih menyangkalnya? Baik, bahkan jika kau meninggalkan Horan, dia CEO perusahaan besar. Kau hanya gadis desa, kau tidak bisa seenaknya meninggalkannya. Tepat, jika dia benar-benar melakukannya dengan kekuasaannya, kau pasti sudah mati sekarang. Akui kesalahanmu dan terima hukumannya. Jika kau terus menyangkal, keadaanmu akan semakin buruk. Kau pikir aku tidak adil padamu ya? Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan hari ini. Jika kau tidak bisa menjelaskan masalah ini, jangan salahkan aku jika bersikap tegas. Beri aku kesempatan. Sheng Huaping membuat kebohongan ini untuk menjebakku, tapi kau tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tapi kau memaksaku untuk menjelaskan diri sendiri. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Jadi, kau menolak untuk menjelaskan diri sendiri, kan? Ini membuktikan bahwa kaulah yang bersalah. Permisi.
Aku tidak bersalah, tapi aku tidak mau membuang napasku pada kalian. Karena kalian tidak menyambut kami di sini, kami akan pergi. Berhenti, Sheng Yuning. Kau dipermalukan di depan umum dan sekarang kau mau pergi? Biarkan aku bilang, itu tidak akan semudah itu. Jika kau tidak menjelaskan masalah ini hari ini, kau tidak akan pergi kemana-mana. Tidak apa-apa, biarkan mereka pergi. Hari ini, jika mereka berani melangkah keluar dari sana, itu berarti mereka secara sukarela melepaskan keanggotaan mereka di keluarga Sheng. Rumah dan tanah yang diwariskan kepada kita oleh leluhur kita tidak akan ada hubungannya dengan mereka lagi. Kalau begitu aku tidak pergi. Kau ingin bukti kan? Baiklah. Jika hasilnya menunjukkan bahwa Sheng Huaping membuat kebohongan ini untuk menjebakku, lalu bagaimana? Mau menakutiku dengan itu? Aku tidak takut padamu. Biarkan aku bilang, jika kau bisa membuktikan bahwa aku menjebakmu. Lihat mukaku, aku akan biarkan kau menamparku. Tapi jika kau tidak bisa memberikan bukti apapun, itu berarti kau akan dihukum oleh hukum keluarga. Berani kau menerimanya? Yuning, jangan bertindak impulsif. Jelaskan saja masalahnya dengan jelas kepada semua orang. Bu, jangan ikut campur dalam ini. Kau dan ayah sudah menderita cukup terlalu lama, tapi hari ini kita tidak bisa tahan lagi. Sheng Huaping, ingat apa yang baru kau katakan. Jangan datang menangis padaku nanti saat kau menyesal. Berhenti bicara omong kosong dan tunjukkan buktinya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan saksama. Ini bukti yang kau minta. Kamu putus sama dia, masa sih? Kamu kan cuma gadis desa. Liu Haoran itu direktur sebuah perusahaan. Masa sih? Karena dia selingkuh. Karena dia bukan orang baik. Karena dia sudah melewati batasku. Buka mata dan lihat baik-baik. Apa ini cukup buat kamu? Sheng Yuning benar-benar berani. Aku nggak nyangka dia punya bukti. Nenek, apa bukti ini cukup? Kalau ini belum cukup, aku juga punya video yang aku rekam di tempat kejadian. Aku bisa putarkan untuk semua orang di sini. Kami tidak perlu video. Karena ini hanya kesalahpahaman. Ayo kita duduk dan nikmati makanan. Mari makan. Sebentar. Xianghua, kamu lupa sesuatu? Apa itu? Bukankah kamu baru bilang kalau aku bisa beri bukti, kamu akan biarkan aku menampar mukamu? Oh, itu yang kamu maksud. Lihat, jadi kacau begini. Ini cuma kesalahpahaman konyol. Itu cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Ayo kita makan. Tunggu, Sheng Huaping. Kamu pikir ini cuma lelucon yang bisa dianggap enteng? Kamu keterlaluan, jadi kamu mau apa? Ulurkan mukamu, biarkan aku tampar keras-keras. Bagaimana kalau aku menolak? Aturan keluarga Sheng menyatakan kejujuran itu nomor 1. Siapa yang ingkar janji akan dicambuk 99 kali. Kamu pilih cambuk 99 atau biarkan aku menampar, pilihanmu. Cukup, apakah kau masih menganggapku sebagai sesepuhmu? Nek, kau adalah sesepuh yang paling dihormati di keluarga kita. Apakah kau juga akan melindungi Sheng Huaping dan melanggar aturan leluhur? Sheng Yuning, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Apakah kau sengaja ingin mencari masalah? Kaulah yang memulai masalah. Awalnya aku senang datang untuk merayakan ulang tahunmu. Begitu sampai sini, kalian semua bersekongkol melawanku. Apakah ini juga salahku? Tapi kau tidak boleh begitu, tidak masuk akal. Kau membesar-besarkan masalah. Aku belum pernah melihat orang sekecil hati sepertimu. Benar, kau bereaksi berlebihan terhadap semuanya. Kau sangat picik. Dengan pandangan sempitmu, kau tidak akan pernah menjadi apa-apa. Itu katamu sendiri. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Beraninya kau memukulku? Aku akan bertarung sampai mati. Sheng Yuning, apa yang kau kira sedang kau lakukan? Nek. Tidak ada, aku hanya bermain dengan kakak tersayangku. Di mana kedermawananmu, kesopananmu? Sepertinya kau juga sepikik diriku. Kau... Berhenti, biarkan aku memberitahumu. Aku orang yang picik. Jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, aku akan membalas dendam pada... Sheng Yuning, kurang ajar. Aku akan membunuhmu. Cukup. Apakah kamu masih punya rasa hormat kepada orang yang lebih tua? Nenek, lihat Sheng Yuning, dia... Diam. Cukup untuk hari ini. Aku akan katakan sekali lagi. Jika kamu ingin mendorongku, seorang wanita tua, ke liang kubur, aku akan membiarkanmu melanjutkan. Ibu benar, ini semua hanya kesalahpahaman. Karena semua sudah di sini, ayo kita mulai makan. Ayo makan, duduk. Yuning, lupakan saja. Hari ini ulang tahun nenek. Mari kita nikmati hidangan dengan senang. Ibu, kenapa meja kita sekecil ini?
Karena kita tidak punya cukup meja. Meja kita lebih kecil, tapi tidak mempengaruhi makan kita. Bagaimana dengan makanannya? Kenapa mereka punya makanan yang enak sekali sementara kita hanya punya lauk dingin ini? Apa karena meja kita kecil? Diam saja, kamu tidak akan kelaparan jika makan sedikit. Ayah, apa hanya soal makan sedikit? Sejak aku kecil, sejauh yang bisa kuingat, kami selalu diperlakukan tidak adil. Kenapa? Nenek, sepertinya seseorang tidak puas dengan pengaturanmu. Tidak apa-apa, Yuning hanya bicara santai saja. Semuanya silakan lanjutkan makan. Makan terus. Santai? Lucu sekali. Beberapa orang pulang dan merusak suasana hati nenek. Aku rasa dia melakukannya dengan sengaja. Bu, jangan marah. Yuning sungguh tidak sengaja. Tidak apa-apa kami duduk di meja kecil, hanya makan. Diam! Berhenti bicara omong kosong! Sheng Changgui, Liu Yuzhen, kenapa kalian sekeluarga duduk di meja kecil? Tidak tahu alasannya. Ya, kami tahu alasannya. Kami pantas duduk di meja kecil. Karena kalian tahu alasannya, hari ini, di depan semua orang, jelaskan pada putri kesayanganmu, buat dia mengerti, supaya tidak ada yang bilang, aku tidak adil. Bu, ada apa? Yuning, begini, susunan tempat duduk untuk jamuan hari ini didasarkan pada uang kado ulang tahun. Uang kado ulang tahun? Apa itu? Itu uang yang kau berikan sebagai hadiah ulang tahun seseorang. Hari ini ulang tahun nenek. Semua orang menyiapkan hadiah mahal dengan hati-hati. Tapi keluargamu, kalian hanya membawa 2 stoples madu. Kalian tidak tahu malu. Sudah murah hati kami membiarkan kalian duduk di meja, dan kalian masih mengeluh mejanya terlalu kecil. Kalian serakah. Maaf, Yuning. Ayahmu dan aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Sungguh karena kami tidak punya uang. Bu, bukankah aku baru saja memberimu $100.000? Bagaimana bisa kalian tidak punya uang? Kakakmu Huaping bilang dia mau beli rumah. Jadi kami hanya... Aku bilang, uang itu untuk pensiunmu, bukan untuk kamu pinjamkan ke orang lain. Yuning, jangan marah. Kupikir kita semua saudara, jadi kamu pikir kami harus menderita kerugian dan dibully? Lihat apa yang kamu pakai dan apa yang kamu makan. Apa kamu benar-benar pikir dengan melakukan ini, mereka akan berterima kasih padamu? Sheng Yuning, kamu terlalu banyak bicara. Kamu sarkastik. Aku cuma pinjam sedikit uang dari keluargamu dan aku akan bayar. Kamu membuatnya seolah aku membuli keluargamu. Selain uang itu, orang tuaku sudah meminjamkanmu $3.000, $2.000, bahkan $10.000. Apa kamu pernah bayar sedikit pun? Ada apa dengan kalian berdua? Kita sepakat jangan bilang siapa-siapa tentang ini. Dan sekarang kamu membesar-besarkan hal kecil seperti ini. Konyol sekali. Diam! Kamu pinjam uang dan tidak bayar, dan kamu merasa benar? Dengar ya, setiap sen yang kamu pinjam dari keluarga kami, aku ingat dengan jelas. Setiap sen terakhir harus dibayar. Nenek, lihat, mereka semua membuli aku. Kamu harus bela aku. Sheng Yuning, apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Apa kamu sengaja cari masalah denganku? Nenek, apa aku yang cari masalah? Apa kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Berani sekali kamu. Apa aku salah? Huaping baru saja meminjam uang darimu, dan dia akan membayarnya kembali. Apakah ini dianggap mencari masalah? Lalu bagaimana dengan membuat keluarga kita duduk di meja kecil? Apa maksudnya itu? Kamu meminjam semua uang kita dulu, lalu kamu bilang kita terlalu miskin untuk membeli hadiah yang layak. Tidak ada logika seperti itu di dunia. Kamu anak yang tidak berbakti. Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Nenek. Sheng Yuning, kamu benar-benar berani hari ini. Apakah kamu berusaha membuat nenek terkena serangan jantung? Yuning, jangan banyak bicara. Mari kita bicarakan ini setelah pesta ulang tahun nenek selesai. Bu, jangan marah. Kami salah. Kami pantas duduk di meja kecil hari ini. Kami tidak akan menyebut uang itu lagi. Yuning, cepat minta maaf sama nenek. Kenapa aku harus minta maaf? Apa yang salah dari ucapanku? Kamu mau bikin kami marah sampai mati. Ayah! Baiklah, semuanya berhenti bicara. Apa kamu pikir ini belum cukup memalukan? Bu! Yuning, kamu tunggu saja. Diamlah sebentar. Kamu meminjam uang begitu banyak. Kenapa tidak bilang sama aku? Kamu membuatku kehilangan muka karenamu. Nenek, aku hanya meminjamnya. Aku tidak mencurinya. Apakah mereka harus memperlakukanku seperti ini? Kamu sendiri bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana cara kamu membayarnya kembali? Aku. Siapa orang ini? Dia mengendarai Mercedes-Benz. Dia CEO yang tegas. Huaping ini... Biarkan saya memperkenalkannya kepada semua orang. Dia pacarku, namanya Jiang Hao. Saat ini dia adalah eksekutif dari Wang Consortium.
Apa? Uang konsortium itu yang nomor 1 di Haicheng. Jadi kamu calon menantu laki-lakiku. Silakan duduk, pergi dan sapa dia. Nenek, ini hadiah dari Huaping dan saya untukmu. Kami berharap umur panjang dan kebahagiaan tak terbatas. Hadiah ini pasti sangat mahal kan? Buka dan lihatlah. Itu hanya ginseng liar berusia 50 tahun. Harganya beberapa ratus ribu dolar. Itu tidak seberapa. Ginseng liar berusia 50 tahun. Itu harta yang tak ternilai. Jiang Hao, kamu sungguh terlalu sopan. Hadiah yang sangat berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Nenek, jangan terlalu sopan. Bagi orang biasa, beberapa ratus ribu dolar memang jumlah yang besar. Tetapi bagiku, itu hanya uang saku. Sebenarnya hal yang paling berharga bukanlah seberapa besar nilainya, tetapi kenyataan bahwa ginseng liar berusia 50 tahun ini adalah sesuatu yang tidak bisa dengan mudah dibeli dengan uang. Kamu sangat perhatian, silakan duduk segera. Tentu saja, menghormati orang tua adalah hal minimal yang bisa dilakukan. Tidak seperti beberapa orang yang datang ke jamuan tanpa membawa apa-apa. Sungguh memalukan. Jiang Hao benar-benar pemuda berbakat. Mari bersulang untuknya. Ayo kita pergi bersulang untuknya, Pak Tua. Ibu, Anda yang lebih tua. Bagaimana mungkin yang lebih tua bersulang kepada yang lebih muda? Kamu tidak boleh berkata begitu. Ini pertama kalinya dia di sini. Sebagai tuan rumah, sudah menjadi tugas kita untuk bersulang kepadanya. Tuan Jiang, kami ingin bersulang untuk Anda. Lupakan saja, kami tidak layak minum bersama Anda. Huaping, ada apa denganmu? Jadi begitu rupanya, karena ini adalah bersulang dari yang lebih tua, saya harus meminumnya. Saya Jiang Hao, kalian bisa memanggil saya Tuan Jiang. Tuan Jiang, kalau begitu biarkan kami bersulang untuk Anda. Tuan, ini... Maaf, anggur saya tumpah. Tolong bantu saya mengambilnya. Biarkan aku menuangkan segelas lagi untukmu. Tunggu, pacarku bilang ambil saja, bukan menuang yang baru, kau tuli. Semuanya tumpah ke lantai. Bagaimana bisa kau ambil? Itu masalahmu. Jika kau tidak bisa mengambilnya, kau bisa berbaring di lantai dan menjilatnya. Hanya anggur yang tumpah. Aku yang akan mengurusnya. Yuning. Bu, jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Kau menyuruh orang tuaku untuk mengambil anggur yang tumpah? Ya, aku yang bilang begitu. Mereka datang untuk bersulang padaku dan membuat gelasku jatuh. Merekalah yang seharusnya bertanggung jawab lebih dulu. Bukankah wajar untuk menyuruh mereka mengambilnya? Dengar, jangan bilang aku mempersulitmu. Pacarku adalah orang paling masuk akal di dunia. Oke, kau sangat masuk akal. Kau tidak apa-apa, Sheng Yuning, kau gila. Perempuan gila, beraninya kau menuangkan anggur ke tubuhku? Tahukah kau bencana besar apa yang kau buat? Diam, hari ini biarkan aku menjelaskannya. Aku bisa tahan kau membuliku, tapi kau membuli ayahku. Bahkan jika dewa datang hari ini, itu tidak akan menghentikanku. Dasar jalang, hari ini aku akan gebuk kamu sampai mati. Ayah, biarkan dia pukul aku. Pukul sini. Kalau kau berani lukai aku akan panggil polisi. Kalau kau tidak bunuh aku hari ini, aku akan meremehkanmu. Sheng Yuning, cukup. Kamu sengaja membuatku kesal hari ini? Nenek, apa kau tidak lihat apa yang terjadi? Mereka yang memulai. Mereka dulu yang menghina orang tuaku. Sheng Yuning, cukup sudah. Pak Jiang tidak melakukan apapun padamu. Apa perlu begini? Ini hanya masalah sepele. Kau membuat keributan besar, kau sama sekali tidak punya sopan santun. Jadi menurutmu, keluargaku pantas dibully? Kita semua manusia. Kenapa kita harus lebih rendah dari orang lain? Kenapa? Aku kasih tahu kenapa. Karena ketika Hao datang, dia bawa ginseng mahal sebagai hadiah. Tapi kamu datang ke sini dengan tangan kosong. Kamu jelas tidak menghargai nenek. Kau bahkan berani pelit hadiah untuk nenek. Dan sekarang kau sok kuasa di sini. Kalau aku jadi kamu, aku pasti malu untuk balik. Karena kau orang rendahan. Kau harus sadar posisimu sebagai hamba. Kalau tidak, orang akan bilang keluarga Sheng tidak punya aturan. Yuning, berhenti bicara. Tahun depan kita bawa hadiah bagus. Biar nenek menikmati ulang tahun kali ini. Biar dia bersenang-senang. Kau pulang tanpa bawa apa-apa, dan sekarang kau berteriak-teriak di sini. Aku bilang sama kau, kalau lain kali kau pulang, dan kau tidak punya rasa hormat kepada orang yang lebih tua, jangan repot-repot pulang sama... Nenek, aku datang jauh-jauh dari luar kota untuk ada di sini, dan kamu bilang aku tidak punya rasa hormat? Jangan pura-pura mulia, kamu hanya tidak berhasil di luar, jadi kamu pakai ulang tahun nenek sebagai alasan untuk kembali. Kamu hanya ingin menumpang hidup pada kami.
Itu juga yang kupikirkan. Jika kamu hanya kembali untuk beberapa hari, kamu tidak perlu membawa begitu banyak koper. Yuning, apakah kamu mengalami kesulitan di luar? Yuning, jika kamu tidak berhasil di luar, kamu bisa pulang kapan saja. Kami mungkin miskin, tapi kami tidak akan pernah membiarkanmu kelaparan. Ibu, ayah, kalian semua salah paham. Aku baik-baik saja di luar. Lalu kenapa kamu membawa begitu banyak bagasi kembali? Bagasiku penuh dengan kado. Kado ulang tahun? Ya, 1 kotak untuk barang pribadiku dan 1 lagi penuh kado untuk nenek. Bagaimana bisa aku lupa hal ini? Xiang Yuning hanya menyiapkan 1 kotak kado. Kamu hanya membual. Jika itu benar-benar kado, beraninya kamu membuka kotak dan biarkan semua orang melihat? Ya, karena untuk nenek pantas untuk mengeluarkannya sekarang. Kupikir kotak itu jelas penuh dengan barang rongsokanmu. Orang yang tidak berbakti seperti itu bagaimana mungkin dia menyiapkan kado? Diam, jika kotakku benar-benar berisi kado, apa yang akan kalian lakukan? Berhenti pura-pura. Meskipun itu hadiah, pasti itu sampah. Kalau tidak, kenapa kamu menunggu sampai sekarang untuk mengeluarkannya? Benar, apa isi kotak itu? Mungkin lobak yang kamu beli di pasar? Mendengar apa yang kamu katakan, saya juga penasaran. Kenapa kita tidak buka kotak itu dan lihat isinya? Biar semua orang lihat. Diam, buka. Sebagai tuan keempat keluarga Wang, barang yang dia siapkan pasti luar biasa. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apa? Isinya sampah? Kamu tidak berani membukanya? Cheng Yuning, ini hadiahmu? Sepertinya tebakanku salah. Ini bukan lobak dari pasar. Jelas ini tumpukan sampah. Liu Yuzhen, Sheng Changgui, ini putri baik yang kamu besarkan. Apakah kamu ingin mendorongku ke kubur? Yuning, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Xiang Yuning, hari ini ulang tahun nenek. Kamu membawa setumpuk sampah kembali. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Kamu orang yang sangat keji. Kamu tidak termaafkan. Huaping, sebagai orang luar, saya seharusnya tidak ikut campur, tapi perilaku seperti ini sungguh keterlaluan. Jika orang seperti itu tidak dihukum dengan benar, dia akan membawa aib untuk seluruh keluargamu. Sheng Yuning, apalagi yang ingin kamu katakan? Bukankah ini cukup sebagai bukti? Kau ingin membuatku marah? Aku tidak tahu kenapa ini terjadi. Diam, kau sudah membuat masalah sepanjang hari. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, masih apa muka keluarga Sheng? Berlutut. Berlutut, berlutut. Yuning tidak melakukan ini dengan sengaja. Ibu, kami tahu orang seperti apa Yuning itu. Kami yang paling mengenalnya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Omong kosong, buktinya ada di sini. Kamu masih ingin membelanya? Itu salahmu karena tidak mendidik putrimu dengan baik. Sheng Changgui, Liu Yuzhen, inilah putri baik yang kamu besarkan. Kalian semua terlibat dalam ini. Seluruh keluargamu harus dihukum. Huaping, ambilkan hukum keluarga. Sheng Yuning, aku akan memberimu pelajaran, keparat. Berhenti di situ. Sheng Kai? Berani sekali kau. Kau bosan hidup. Kau tahu siapa dia? Wang Sheng Kai, kenapa kau di sini? Kakak ipar, kakak tertua, kakak kedua, dan kakak ketiga sudah dalam perjalanan ke sini. Jadi mereka minta aku datang dan memeriksa keadaanmu dulu. Ada apa ini? Kenapa mereka mengganggumu? Karena... Lupakan saja, kita keluar dulu dari sini. Nanti aku ceritakan. Bagaimana bisa begitu? Kalau terjadi apa-apa padamu hari ini, kakak-kakakku akan mencabik-cabikku. Jangan khawatir kakak ipar. Selama aku di sini hari ini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Kau pikir kau siapa? Ini bukan urusanmu. Pergi sana. Ya ampun. Kau tahu kau bicara dengan siapa? Dasar bocah kurang ajar. Baik, akan kujawab. Aku bicara pada anjing. Puas? Sheng Huaping, diam kau sekarang. Sheng Kai, ayo pergi dulu, bicarakan nanti. Mereka semua keluargaku. Baik kakak ipar, karena kau sudah bicara, hari ini aku beri mereka kesempatan lagi. Tapi jika mereka berani bicara kasar lagi, jangan salahkan aku jika aku melawan mereka. Baik, ayo pergi dari sini dan bicara. Berhenti di situ, Sheng Yuning. Kau mau pergi begitu saja? Lalu, apa maumu? Tentu aku akan menghukummu. 1 cambuk pun tidak kurang. Paman, Bibi pegang dia. Berani sekali kau. Kau berani menyentuhnya. Hari ini akan kubuat kau membayar mahal. Hentikan. Dasar bocah sialan. Berani-beraninya macam-macam di sini. Hari ini kau mati.
Sheng Huaping, kalau kau ingin hidup, tutup mulutmu sekarang juga. Kau yang harus tutup mulut. Kau tidak hanya membuat heboh tapi juga membawa bocah sialan. Hari ini kalian berdua tidak akan keluar dari halaman ini hidup-hidup. Sheng Huaping, jangan salahkan aku. Kau yang minta. Omong kosong, bahkan di titik ini kau masih meracau. Hari ini aku ingin melihat siapa yang benar-benar mencari mati. Tunggu apa lagi? Lakukan. Siapa lagi yang tidak takut mati? Ayo. Kau yang memakiku? Bukan aku. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Jangan berani-beraninya kau menyentuhnya. Hao. Jangan khawatir, aku di sini. Bocah, aku peringatkan kau. Jika kau berani hari ini menyentuhnya, Aku tidak sengaja menyentuhnya. Apa yang akan kau lakukan? Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau berani campur tangan urusanku hari ini, aku akan mengajarimu juga. Ada apa denganmu? Bocah sialan, dengarkan baik-baik. Aku adalah eksekutif dari Wang. Kau dengar aku? Hao adalah eksekutif konsorsium Wang dan orang kepercayaan Taipan Wang. Kau sudah macam-macam dengan kami. Keluarga Wang akan menghancurkanmu. Anak nakal, jangan kira kau bisa sombong hanya karena punya kemampuan. Sekarang soal latar belakang keluarga. Berani kau menyentuh anggota keluarga Wang, kau benar-benar tidak tahu diri. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Minta maaf atas kelakuanmu tadi dan potong salah satu lenganmu. Kalau tidak, Kau hebat sekali, seorang eksekutif grup Wang. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Di depan Hao, kau bukan apa-apa. Sheng Huaping, jika kau tidak mau mati, diam sekarang. Kau gila, Sheng Yuning. Apa kau tidak tahu apa artinya menjadi eksekutif grup Wang? Kau tahu seberapa kuatnya itu? Kau tahu siapa tuan keempat dari keluarga Wang. Kau tahu seberapa kuatnya dia. Buka matamu, lihat baik-baik. Dia tuan keempat keluarga Wang, Wang Shengkai. Kau bohong. Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Pasti dia penipu. Kau gila. Di seluruh Haicheng siapa yang berani meniru tuan keempat keluarga Wang? Hari ini aku datang untuk mencari calon kakak iparku. Kakak ipar? Ya, kakak-kakakku sedang dalam perjalanan ke sini. Saat itu, mereka semua akan melamar Nona Yuning bersama. Siapapun di antara mereka yang dinikahi Nona Yuning, dia akan menjadi kakak iparku. Mana mungkin dia lebih baik dariku? Mana mungkin dia pantas? Dia pasti bohong. Bohong? Jika Nona Yuning bukan kakak iparku, masa aku bisa menyiapkan barang berharga seperti ini untuknya? Tolong berhenti berbohong. Pakai otakmu. Dengan tumpukan sampah ini beraninya kau menyebutnya berharga? Sampah, hari ini aku akan membuatmu melihat dengan matamu sendiri apa itu nilai sebenarnya. Tumpukan sampah ini apakah layak disebut berharga? Ginseng liar yang besar sekali. Apakah ginseng liar berusia 500 tahun cukup berharga bagimu? Apakah jamur lingsi salju berusia 1000 tahun cukup berharga bagimu? Dua barang ini hanya yang paling biasa di sini. Yang paling biasa, manapun dari barang-barang ini bernilai 1 villa mewah. Masihkah kau anggap sampah ini tidak layak disebut berharga? Shengkai, bukankah kau bilang kau hanya membawa barang sembarangan? Kenapa mereka sangat berharga? Aku hanya bercanda, iparku kembali untuk merayakan ulang tahun. Nenek, jadi aku harus menyiapkan sesuatu yang bagus. Tuan keempat, maksudmu hadiah ini untukku? Aku tidak tahu apakah itu untukmu. Bagaimanapun, itu milik iparku. Adapun kepada siapa dia ingin memberikannya, itu sepenuhnya pilihannya. Ya Tuhan, Yuning kita sangat luar biasa. Aku menerimanya. Terima kasih, Yuning. Tunggu sebentar. Tunggu, apakah aku bilang barang-barang ini untukmu? Sheng Yuning, apakah kamu bercanda? Ini pesta ulang tahunku. Tentu saja hadiah ini milikku. Lepaskan tanganmu. Diam! Siapa kau pikir kau? Beraninya kau memerintah iparku, percaya atau tidak? Aku akan mematahkan setiap tulangmu. Untukmu, maaf, kau tidak pantas mendapatkannya. Sheng Yuning, jangan buat aku marah. Percaya kau, aku akan mengusir seluruh keluargamu dari klan Sheng. Jangan repot, aku tidak mau kerabat sepertimu yang hanya menjilat orang kaya dan berkuasa. Aku memutuskan hubungan dengan kalian semua. Aku akan membawa orang tuaku bersamaku pergi dari sini selamanya.
Dan untukmu, yang disebut eksekutif, kau resmi dipecat, berlaku segera. Juga, beberapa proyek di sekitar akan dibatalkan. Mulai sekarang, tanahmu tidak berharga sama sekali. Tidak, jika proyeknya dibatalkan, kami tidak akan mendapat 1 sen pun untuk pembongkaran. Lihat dirimu yang sekarang. Kau akan terjebak di lembah gunung ini seumur hidupmu. Ipar, ayo pergi. Sheng Yuning, apakah kau benar-benar harus begitu kejam? Kaulah yang kejam. Dulu, keluarga kita bersama hidup bahagia, tapi kau begitu penuh perhitungan selalu menjilat orang berkuasa. Sangat sombong. Jika bukan karena Sheng Kai hari ini, keluarga kami tidak akan pernah tahu betapa buruknya kau menindas kami selama ini. Ipar, kau benar. Menjauh dari orang dan hal mengerikan ini adalah pilihan terbaik dalam hidup. Mereka yang menjilat orang kaya dan berkuasa pasti akan menyesal. Ibu, ayah, ayo pergi. Yuning, aku minta maaf, kembalilah. Apa yang telah aku lapura? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah.